Sahabat titik pandangan jiwa. Pernahkah kamu benar-benar paham bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam hidupmu? Bukan sekadar kebetulan, bukan hanya peristiwa biasa, tetapi sebuah tanda, sebuah panggilan yang telah lama menunggumu. Judul video ini bukan sekadar kalimat menarik, tetapi refleksi dari perjalanan yang selama ini mungkin sudah kamu rasakan dalam hati. Sesuatu yang luar biasa sedang menantimu, dan percayalah, hidupmu tak akan sama lagi. Ini bukan sekadar video yang kebetulan muncul di hadapanmu. Ada kekuatan yang lebih besar, semesta, takdir, atau apapun kamu menyebutnya, yang mengatur segalanya dengan sempurna. Jika kamu berada di sini sekarang, itu artinya pesan ini memang untukmu. Jiwa terpilih seperti dirimu tidak datang tanpa alasan. Ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, sesuatu yang akan membawamu menuju takdir luar biasa yang telah lama menanti. Apakah kamu siap? Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kepada semesta bahwa kamu telah membuka hati dan pikiranmu untuk menerima perubahan besar yang akan datang. Angka ini melambangkan kesiapan, kesadaran, dan keberanianmu untuk melangkah ke arah yang selama ini terasa samar namun begitu nyata di dalam hati. Saat kamu menuliskannya, rasakan energi yang mengalir. Karena ini adalah langkah awal untuk menyelaraskan dirimu dengan takdir luar biasa yang sudah menunggu di depan mata. Sahabat, perjalanan ini bukan hanya tentang mengikuti konten, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Subscribe dan like channel ini, bukan sekadar untuk mendapatkan update terbaru, tetapi untuk menjadi bagian dari sebuah perjalanan spiritual yang lebih besar. Perjalanan menemukan diri, takdir, dan rahasia semesta yang tersembunyi. Sekarang, mari kita mulai membuka tirai misteri ini. Apa yang membuat jiwa terpilih memiliki peran besar dalam perubahan hidup? Dan bagaimana takdir yang luar biasa ini akan membawa kita ke arah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya? Bersiaplah, karena setelah ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Fase 1, Kebangkitan Inner Calling ketika jiwa mulai mendengar panggilan. Sahabat titik pandangan jiwa, dalam hidup ini, pernahkah kamu merasakan sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan? Sebuah rasa yang muncul tiba-tiba di dalam hati, seakan ada suara lembut yang berbisik kepadamu, membisikkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas harianmu. Itulah yang disebut sebagai kebangkitan inner calling, sebuah fase awal dalam perjalanan luar biasa jiwa terpilih. Fase ini seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Mungkin saat sedang sendiri di tengah kesibukan, atau ketika kamu mengalami peristiwa yang mengguncang perasaanmu, tiba-tiba ada momen keheningan yang terasa begitu dalam. Di sana, sebuah kesadaran baru mulai muncul, dan kamu mulai bertanya pada diri sendiri, ya apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu saya? Pada tahap ini, banyak orang merasa gelisah. Mereka mulai merasakan dorongan kuat untuk mencari sesuatu yang selama ini terasa hampa. Rutinitas yang dulu terasa cukup, kini mulai terasa kurang bermakna. Hati mereka mulai bergetar oleh keinginan untuk menemukan tujuan yang lebih besar. Inilah panggilan batin, dan ketika kamu mulai merasakannya, ketahuilah bahwa itu adalah langkah awal menuju takdir luar biasa yang telah disiapkan untukmu. Namun, kebangkitan ini tidak selalu datang dengan mudah. Banyak dari kita seringkali mengabaikannya. Suara hati itu berbisik pelan, tetapi dunia di sekitar kita begitu bising. Pekerjaan, tuntutan sosial, dan harapan dari orang lain seringkali menutupi suara hati kita sendiri. Tetapi, sahabat, jika kamu sudah berada di titik ini, itu berarti jiwa kamu sudah mulai merespons panggilan itu. Jangan takut pada perasaan ini. Sebaliknya, peluklah dengan sepenuh hati. Biarkan dirimu tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan. Izinkan rasa penasaran tumbuh dan membawamu ke dalam perjalanan yang tak terduga. Karena sejatinya, inner calling bukanlah kebetulan, itu adalah jembatan yang menghubungkan kamu dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Tanda-tanda bahwa kamu sedang berada di fase ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti merasa tidak puas dengan rutinitas yang biasa, mulai mempertanyakan arti hidup yang lebih dalam, merasa terinspirasi oleh hal-hal spiritual atau filosofis, muncul dorongan kuat untuk melakukan perubahan dalam hidup, bertemu dengan situasi atau orang-orang yang tampaknya menggiring ke arah yang berbeda. Sahabat, jika kamu merasa salah satu dari tanda-tanda ini, jangan khawatir. Kamu sedang berada di jalur yang tepat. Teruslah mendengarkan suara hatimu dan bersiaplah untuk perjalanan berikutnya, karena fase kedua akan semakin membuka pintu menuju takdirmu yang luar biasa. Fase 2, pertemuan dengan energi panduan ketika alam semesta mulai memberi petunjuk.
Setelah melewati kebangkitan inner child, kamu akan mulai masuk ke fase yang lebih mendalam, yaitu pertemuan dengan energi panduan. Ini adalah saat ketika semesta mulai mengatur segala sesuatu untuk mendukung perjalanan jiwamu. Tidak ada yang kebetulan, semua yang terjadi dalam hidupmu memiliki makna yang lebih besar dari yang terlihat. Mungkin kamu mulai memperhatikan bahwa ada banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitarmu. Kamu bertemu dengan orang-orang yang tiba-tiba membicarakan hal-hal yang selama ini kamu pikirkan. Buku-buku yang relevan muncul begitu saja di hadapanmu. Bahkan, kejadian-kejadian kecil sehari-hari mulai membentuk pola yang terasa seperti pesan tersembunyi dari semesta. Di fase ini, kamu harus mulai peka terhadap energi panduan yang hadir di sekitar. Energi ini bisa datang dalam berbagai bentuk, entah itu dalam bentuk intuisi yang semakin tajam, perasaan yang tidak bisa dijelaskan, atau bahkan mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata. Alam semesta berbicara dalam bahasa yang halus, dan tugas kita adalah belajar untuk mendengarnya dengan hati yang terbuka. Salah satu hal yang sering terjadi dalam fase ini adalah munculnya mentor spiritual atau sosok yang memberikan arahan dalam hidupmu. Mereka bisa datang dalam wujud orang yang kamu kenal, atau bahkan seseorang yang sebelumnya tak pernah terpikirkan dalam hidupmu. Keberadaan mereka adalah tanda bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Mereka adalah bagian dari skenario besar yang telah diatur untuk membimbingmu ke arah yang benar. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa energi panduan ini hanya bisa terasa jika kamu benar-benar terbuka terhadapnya. Banyak orang yang terlalu sibuk mencari jawaban di luar, padahal semua petunjuk sudah diberikan oleh semesta melalui hal-hal kecil di sekitar kita. Berikut beberapa cara untuk mengenali bahwa kamu berada di fase ini. Mulai sering melihat pola berulang dalam hidup, seperti angka tertentu, misalnya pukul 11.11.77. Perasaan deja vu yang sering muncul, seakan kamu pernah berada di situasi tersebut sebelumnya. Mimpi-mimpi yang memberikan inspirasi atau pesan khusus. Pertemuan dengan orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama denganmu. Meningkatnya intuisi atau firasat yang tajam terhadap keputusan yang diambil. Sahabat, pada fase ini kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa alasan. Kamu sedang dipandu menuju takdir luar biasa yang telah menantimu. Jangan ragu untuk mengikuti intuisi dan mempercayai perjalanan yang sedang kamu jalani. Fase 3, ujian keselarasan diri ketika tantangan datang untuk menguji kesiapanmu. Ini adalah fase di mana banyak jiwa merasa terguncang, karena setelah menerima berbagai petunjuk dan energi panduan, tibalah saatnya untuk diuji. Ujian keselarasan diri adalah fase yang akan menunjukkan apakah kamu benar-benar siap untuk menjalani takdir yang luar biasa atau masih ragu dalam langkah. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk, rintangan, godaan, atau bahkan keraguan yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Tiba-tiba kamu mungkin merasa tidak cukup baik, tidak cukup siap, atau bahkan merasa bahwa perjalanan ini terlalu berat untuk dijalani. Namun, ingatlah sahabat, ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk memperkuat dirimu. Dalam fase ini, kamu akan dihadapkan pada situasi di mana harus membuat keputusan penting. Mungkin kamu harus meninggalkan zona nyaman, mengubah pola pikir lama, atau bahkan melepaskan orang-orang yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu. Ini adalah fase yang menuntut keberanian terbesar, karena hanya mereka yang benar-benar selaras dengan tujuan mereka yang akan berhasil melewatinya. Yang perlu kamu lakukan dalam fase ini adalah berserah dan mempercayai prosesnya. Jangan berusaha melawan arus atau mempertahankan hal-hal yang sudah tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Ingat, segala sesuatu yang dilepaskan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan perjalananmu. Tanda-tanda bahwa kamu sedang dalam fase ini. Mengalami konflik internal yang kuat antara keinginan dan kebutuhan jiwa. Kehilangan beberapa hal dalam hidup yang ternyata bukan bagian dari rencana besarmu. Munculnya rasa takut yang luar biasa terhadap masa depan. Dipaksa untuk beradaptasi dengan hal-hal baru yang terasa asing. Sahabat, dalam setiap ujian pasti ada pertumbuhan. Jangan menyerah ketika menghadapi tantangan, karena di balik itu ada kebijaksanaan besar yang menunggu untuk diungkap. Semakin kuat kamu dalam menghadapi fase ini, semakin dekat pula kamu dengan takdir luar biasamu. Fase 4, penemuan jati diri, cahaya yang tersembunyi dalam diri. Sahabat titik pandangan jiwa, perjalanan kita telah sampai pada titik yang sangat penting, yaitu fase penemuan jati diri. Inilah saat di mana kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini bukan sekadar rutinitas tanpa makna, melainkan sebuah panggilan untuk mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirimu? Sebuah cahaya yang belum sepenuhnya bersinar, atau potensi yang belum tergali dengan sempurna? Pada fase ini,
kita diajak untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar dan berani menatap ke dalam diri sendiri. Mencari makna dalam keheningan. Saat kita melangkah dalam perjalanan menemukan jati diri, keheningan menjadi sahabat terbaik. Di tengah kehidupan yang penuh kebisingan, terkadang kita melupakan pentingnya mendengarkan suara hati. Keheningan bukan berarti kesendirian yang menyakitkan, melainkan ruang yang memungkinkan kita untuk bertemu dengan diri sendiri, merenungkan perjalanan yang telah dilalui, dan mencari tahu apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini. Dalam keheningan, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi lahir dari dalam diri. Kita mulai menyadari bahwa segala pencapaian materi tidak dapat menggantikan ketenangan batin. Pada titik ini, banyak orang yang mengalami pergeseran dalam prioritas hidup mereka. Apa yang dulu dianggap penting, kini terasa tidak lagi relevan. Sebaliknya, hal-hal yang sederhana justru memberikan makna yang mendalam. Menghadapi bayangan diri sendiri. Sahabat, menemukan jati diri juga berarti berani menghadapi sisi gelap yang selama ini mungkin kita abaikan. Ada luka, ketakutan, dan kelemahan yang tersimpan rapat di dalam hati kita. Namun, fase ini mengajarkan bahwa menerima bayangan diri adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Kita tidak lagi lari dari ketakutan, tetapi dengan penuh kasih kita mulai memeluknya. Perlahan-lahan, kita menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang indah maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan kita. Dengan menerima diri secara utuh, kita membuka jalan menuju transformasi yang sejati. Menemukan kekuatan dari dalam. Pada fase ini, kita mulai memahami bahwa segala jawaban yang kita cari selama ini sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada validasi dari luar, melainkan belajar untuk mempercayai intuisi dan kebijaksanaan batin kita sendiri. Ketika kita menemukan jati diri, kita mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari ekspektasi orang lain, bebas dari tekanan sosial, dan bebas untuk menjadi diri kita yang paling autentik. Perubahan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah kecil menuju pemahaman diri adalah kemenangan yang berharga. Fase 5, transformasi spiritual melangkah menuju diri yang lebih baik. Setelah kita menemukan jati diri, fase berikutnya membawa kita ke tahap yang lebih dalam, yaitu transformasi spiritual. Inilah saat di mana kita mulai mengaplikasikan pemahaman baru tentang diri kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Fase ini seringkali penuh dengan tantangan, karena kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan arah hidup kita selanjutnya. Merangkul perubahan dengan hati terbuka. Transformasi spiritual adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidup kita. Ini bisa berupa kebiasaan lama, pola pikir yang membatasi, atau bahkan hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan kita. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah. Kadang kita merasa takut kehilangan sesuatu yang sudah akrab, meskipun kita tahu bahwa itu tidak lagi sehat bagi kita. Tapi sahabat, ingatlah bahwa setiap kali kita melepaskan sesuatu yang tidak selaras, kita memberikan ruang bagi hal baru yang lebih baik untuk masuk dalam hidup kita. Menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Saat kita berada dalam proses transformasi, kita mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih sadar. Kita tidak lagi bertindak hanya berdasarkan impuls atau keinginan sesaat, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai yang kita pegang. Kita mulai memahami bahwa setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita belajar untuk lebih bijaksana dalam bertindak, berbicara, dan berpikir. Kita mulai menggantikan energi negatif dengan cinta, ketulusan, dan kesabaran. Menghadapi ujian dan tantangan. Transformasi spiritual seringkali diiringi dengan berbagai ujian. Ini adalah cara semesta menguji sejauh mana kita benar-benar siap untuk berkembang. Mungkin kita akan menghadapi situasi yang menguji kesabaran, ketulusan, atau keyakinan kita. Namun, sahabat, jangan pernah takut. Ujian ini bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk memperkuat dan mempersiapkan kita menuju versi terbaik dari diri kita. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk belajar. Kita diajak untuk melihat setiap masalah bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai guru yang membantu kita tumbuh. Dengan sikap ini, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan lebih kuat. Fase 6, integrasi dan pelayanan, berbagi cahaya dengan dunia. Sahabat, fase terakhir dalam perjalanan ini adalah integrasi dan pelayanan. Setelah menemukan jati diri dan melalui proses transformasi spiritual, kita kini berada pada titik di mana kita ingin berbagi cahaya dengan dunia. Menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Setelah melalui berbagai fase yang penuh tantangan dan pembelajaran, kita menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya untuk diri kita sendiri.
Kita memiliki kesempatan untuk menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain yang sedang mencari jalan mereka. Kita mulai melihat bahwa setiap pengalaman hidup yang kita lalui memiliki makna yang lebih besar. Mungkin dulu kita bertanya-tanya mengapa harus mengalami penderitaan atau kesulitan, tetapi kini kita memahami bahwa semua itu telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Memberi dengan tulus. Salah satu esensi dari fase ini adalah pelayanan yang tulus. Kita mulai menemukan kepuasan yang mendalam dalam membantu orang lain, berbagi pengetahuan, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Memberi tidak selalu berarti hal yang besar. Terkadang, kata-kata penyemangat atau kehadiran kita di saat yang tepat bisa menjadi hadiah terbesar bagi seseorang. Semakin banyak kita memberi, semakin kita merasa terhubung dengan semesta dan sesama manusia. Menjaga keselarasan diri. Meskipun kita telah mencapai fase pelayanan, perjalanan spiritual kita tidak berhenti di sini. Kita terus belajar dan bertumbuh, memastikan bahwa kita tetap selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita tetap menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan merawat diri sendiri. Sahabat, hidup ini adalah perjalanan yang luar biasa. Setiap fase membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan kita dengan alam semesta. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita ke arah yang lebih baik. Sahabat Titik Pandangan Jiwa, bagaimana kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan yang baik dan penuh semangat ya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, yuk, santai sejenak. Ambil secangkir kopi atau teh favoritmu, atau mungkin camilan ringan yang bisa menemani. Karena perjalanan ini bukan sekadar mendengar, tetapi juga merasakan setiap makna yang ada di dalamnya. Santai saja, nikmati momen ini. Anggap saja kita sedang berbincang dalam suasana yang nyaman, seperti sahabat lama yang berbagi cerita tentang hidup. Tidak ada yang perlu diburu-buru, karena setiap kata yang kamu dengar adalah bagian dari perjalananmu sendiri. Jangan lupa, tarik napas dalam-dalam, rasakan ketenangan yang mengalir, dan izinkan diri kamu untuk benar-benar hadir di sini. Kita sedang dalam perjalanan yang luar biasa, jadi pastikan hatimu terbuka dan siap menerima setiap pesan yang semesta kirimkan. Sudah siap? Kalau sudah nyaman, mari kita lanjutkan. Fase 7, Puncak Kebijaksanaan ketika segala hal mulai bermakna. Sahabat Titik Pandangan Jiwa, perjalanan ini membawa kita ke puncak yang luar biasa, fase kebijaksanaan. Setelah melalui berbagai pengalaman, ujian, dan perubahan, inilah saatnya di mana segala sesuatu mulai terhubung dan bermakna. Fase ini bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi bagaimana kita mempraktikannya dalam hidup sehari-hari. Bayangkan, kamu berdiri di atas gunung kehidupanmu. Dari sini, kamu dapat melihat perjalanan panjang yang telah kamu lalui, segala tantangan, kejatuhan, dan keberhasilan yang membawamu sampai di titik ini. Tapi, sahabat, ingatlah bahwa kebijaksanaan sejati bukan sekadar mengetahui, melainkan merasakan dan memahami dalam setiap langkah hidup. Harmoni antara kepala, hati, dan jiwa. Kebijaksanaan tidak hanya berasal dari pengetahuan di kepala, tetapi juga dari apa yang kita rasakan di hati dan apa yang dirasakan jiwa kita. Pada fase ini, kita belajar menyatukan ketiganya. Keputusan yang kita buat bukan hanya berdasarkan logika, tetapi juga dipandu oleh intuisi dan perasaan terdalam. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi hanya mengejar tujuan duniawi seperti materi atau status, melainkan kita mulai bertanya, ya apakah ini memberikan kebahagiaan sejati bagi diriku? Apakah ini membantu orang lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi kompas kita. Pada titik ini, banyak orang mulai menemukan misi hidup mereka. Tidak lagi tentang diri sendiri, melainkan bagaimana memberikan kontribusi bagi dunia. Inilah kebijaksanaan yang sesungguhnya, hidup yang tidak hanya bermakna untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Ketenangan di tengah kekacauan. Fase kebijaksanaan juga membawa kita pada ketenangan yang mendalam, bahkan ketika dunia di sekitar kita terasa kacau. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan itu tidak apa-apa. Ketenangan ini lahir dari pemahaman bahwa hidup adalah kombinasi antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi situasi sulit, kita tidak lagi terjebak dalam emosi negatif yang berkepanjangan. Sebaliknya, kita menerima keadaan dengan lapang dada, sambil tetap berusaha melakukan yang terbaik. Kebijaksanaan sejati tidak pernah membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, semakin bijak seseorang, semakin rendah hati ia menjadi. Karena ia tahu bahwa setiap orang, dengan caranya masing-masing, sedang menjalani perjalanan hidup yang berharga.
menggunakan kebijaksanaan untuk menginspirasi. Sahabat, fase ini mengajak kita untuk tidak hanya menikmati kebijaksanaan yang telah kita peroleh, tetapi juga membagikannya. Bukan berarti kita harus menjadi guru atau motivator, tetapi kadang, kebijaksanaan kita bisa hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang memiliki dampak besar. Misalnya, ketika seseorang datang padamu dengan masalahnya, kamu tidak lagi terburu-buru memberikan nasihat. Sebaliknya, kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, dan membiarkan mereka menemukan jawaban sendiri. Tindakan sederhana ini seringkali jauh lebih berarti daripada ribuan kata nasihat. Fase 8, penyatuan dengan semesta, hidup dalam kehadiran penuh. Sahabat, perjalanan ini mencapai fase terakhir yang begitu agung, penyatuan dengan semesta. Inilah momen di mana kita benar-benar memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Merasa terhubung dengan segala hal. Pada fase ini, kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia di sekitar kita. Kita mulai melihat bahwa setiap makhluk, setiap kejadian, dan bahkan setiap hal kecil yang terjadi dalam hidup kita memiliki tempat dan perannya masing-masing. Kita mulai merasakan bahwa semesta ini adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Pohon yang berdiri kokoh, burung yang terbang bebas, air yang mengalir dengan tenang, semua itu berbicara kepada kita, mengingatkan bahwa kita bukanlah individu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari harmoni yang lebih besar. Sebagai contoh, ketika kamu berjalan di taman dan melihat bunga yang sedang mekar, kamu tidak hanya melihat keindahannya, tetapi juga merasakan hubungan spiritual yang mendalam. Kamu sadar bahwa keberadaan bunga itu bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari keajaiban semesta. Menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Sahabat, fase ini juga mengajarkan kita untuk menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Ini bukan berarti kita pasif atau menyerah pada keadaan, tetapi kita belajar untuk mempercayai bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan atau kehilangan, kita tidak lagi tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang akan membawa kita pada sesuatu yang lebih baik. Kita percaya bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kadang jalannya tidak selalu mudah. Hidup dengan kesadaran penuh. Pada fase ini, kita mulai hidup dengan kehadiran penuh. Setiap momen, sekecil apapun, menjadi berharga. Ketika kita makan, kita benar-benar merasakan rasa dan tekstur makanan itu. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita benar-benar hadir untuk mendengarkan mereka, tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran lain. Hidup dengan kesadaran penuh juga berarti menghargai segala hal yang ada di sekitar kita. Kita tidak lagi mengeluh tentang hal-hal kecil, tetapi justru bersyukur atas setiap berkah yang kita terima. Menjadi cahaya bagi dunia. Sahabat, fase terakhir ini adalah saat di mana kita benar-benar menjadi cahaya bagi dunia. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan energi positif kepada orang lain. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, menjadi cerminan dari penyatuan kita dengan semesta. Ketika kita membantu seseorang, ketika kita menunjukkan kebaikan, atau bahkan ketika kita hanya tersenyum pada orang yang kita temui di jalan, kita sedang menyebarkan cahaya itu. Pada akhirnya, sahabat, fase ini adalah tentang hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan semesta. Inilah tujuan akhir dari perjalanan jiwa terpilih, hidup yang penuh dengan cinta, kesadaran, dan kebijaksanaan. Kesimpulan, perjalanan baru telah dimulai. Sahabat titik pandangan jiwa, perjalanan kita hari ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari kesadaran yang lebih dalam. Setiap fase yang telah kita lalui, dari menemukan panggilan jiwa hingga penyatuan dengan semesta, adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita sendiri dan kehidupan ini. Kita telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar sesuatu di luar diri kita, tetapi juga tentang menemukan ketenangan di dalamnya. Kita mulai menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, semua memiliki tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Semesta telah mengatur semuanya dengan begitu sempurna untuk membawa kita pada titik ini. Dan sekarang, sahabat, tibalah saatnya untuk mengambil langkah baru dengan hati yang lebih terbuka dan jiwa yang lebih siap. Kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai beban, melainkan sebagai petualangan yang penuh misteri dan keajaiban. Setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati, jiwa terpilih yang siap menerima takdir luar biasa yang telah menanti. Apakah kamu merasa getaran ini? Apakah kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang bergerak dalam hidupmu? Jika iya, tinggalkan angka 77 di kolom komentar di bawah. Angka ini bukan sekadar angka biasa,
tetapi simbol dari kesiapanmu untuk menerima energi perubahan. Ini adalah tanda bahwa kamu siap membuka hati, pikiran, dan jiwamu untuk perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna. Dengan menuliskan angka 77, kamu mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini adalah bentuk kesepakatan antara kamu dan takdir, bahwa kamu tidak lagi ragu untuk melangkah menuju perubahan yang telah menunggumu sejak lama. Jangan ragu, sahabat. Ini adalah momenmu. Dan untuk memastikan bahwa kamu tidak ketinggalan langkah-langkah berikutnya dalam perjalanan ini, pastikan kamu subscribe ke channel Titik Pandangan Jiwa. Di sini, kita bukan hanya sekadar menonton video, tetapi kita sedang bersama-sama menyelami misteri kehidupan, menggali makna yang lebih dalam, dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini tersembunyi di hati kita. Bergabunglah dengan komunitas ini, karena disinilah kita saling mendukung, saling berbagi energi, dan bersama-sama menemukan cahaya di setiap langkah perjalanan kita. Klik tombol subscribe sekarang, dan biarkan dirimu menjadi bagian dari petualangan spiritual yang tak terlupakan. Sahabat, ingatlah bahwa perjalanan ini adalah tentang kamu. Semesta telah memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang perlu kamu temukan, sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Jangan sia-siakan panggilan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan jangan lupa, semesta selalu berbicara, kamu hanya perlu mendengarkan.